Ya, alhamdulillah ini spesial betul. Hari ini kita kerawuhan dengan hormat sama Kiai Miftahul Akhyar Yola atau Islam PPNU. Kita bagi antara pertanyaan di mana-mana untuk semua panitianya ya. Tadi panitia mau Kiai Bang Kiai yang panitia. Alhamdulillah, ada yang dari yang tidak sekitar dan lancar. Itu kami mohon dengan bersama-sama. Ini dari elemen macam-macam ya. Ini dari kelompok butuh ini kuatan ini. Komputer rombongan kuatan pimpinan ini, penyuluran ini. Ini pimpinan mau butuh. Tapi gimana butuh kita? Oke, kelompok namanya mau butuh. Ini apa? Kita itu kok. Ate ini ya. Ada dua tadi pusat but. Yang besuri kok. Itu lalu rombongan mau butuh kok. Cekakan dua. Yang mau ada kesatu. Banjir itu boleh sama pergi jadi. Bukan satu itu kan itu dia apa nih gitu. Nah kebetulan misalnya yang butuh, kamu butuh sama butuh. Alhamdulillah penang sukses butuh. Penang sukses. Jadi tapi alhamdulillah yang butuh masak itu. Pernah itu lebih luar biasa. Seperti nanti pendanaan itu masak mereka kelebihan. Kalau nanti jadi kawan itu minimal 10.000. Jadi selama 1 bulan jadi 40.000 porsi. Jadi kelas-kelas yang lainnya. Alhamdulillah. Kalau bakar rumah dari Amba sih masak. Kadang 14.000 porsi kalau di Amba ada anak lain itu. Yang masyarakat dan kami sekalian. Datang, teman-teman semuanya. Kami juga mohon maaf. Tempatnya bisa lebih enak ngasihnya pemberiannya ini ngasih zaman lawas nih. Ini ngasih di kursi ini itu mbah mewah itu ilmu ini kalau nongol ya ini lesannya lah dipaksa-paksa itu alhamdulillah semua nggak kayak kerasa monggo pun ya di satu akhir di konsumennya apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asyrana al-ijma' bi qira'ati nahwi mu'jizatil anbiya wa siyarihim wa akhlaqihim wa siyama sirata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzikri qasasihim wa jihadihim wa juhudihim alladzi la yakhiru min waqtin mu'akhirin wa tasmitin li qulubil mu'minin wa la syakka anna dzalika matlubun syar'an Qawli ta'ala wa kullan naqussu 'alaika min anba'il rusul ma nutabbitu bi fu'adak wa balaghana anna inna dzikri al-anbiya wal mursalin wal ulama was salihin wal awliya al 'arifin tatanazzalu rahmat min rabbil alamin Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryabil ayyar mistahi hadil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Adhar wa ashabil akhyar ada jami'an mufdal Amma ba'd hadaratil kurama izzah para sepuh bin sepuh atis sepuh wa khusus Bapak Mansur juga ya sekeluarga juga ada Budi dan di sini juga hadir beberapa tamir masjid ada masjid Al-Hijriyah Masjid Al-Hikmah Baitur Rahman At-Taqwa Al-Badar Baitul Ghafar juga yang istimewa
pimpinan daripada Pombudu. Anggota DPRD. Pak Badrul Tamam. Bawia. Insyaallah. Para petinggi pimpinan pengurus Nahdlatul Ulama yang hadir, para danau muslimat, rakyat Ansor, ibu-ibu PNU, para orang-orang yang istiqomah pengajian di malam Senin, malam Selasa yang dulu saya sering tak tahu berapa, dan sampai sekarang masih tetap berlangsung, menunjukkan sebuah keistiqomahan. Dan istiqomah itulah sebuah martabat yang paling sulit, dan itulah hakikat daripada karomah. Jadi karomahnya istiqomah mengalahkan karomahnya orang yang bisa terbang, bisa jalan di atas air, bahkan bisa menyelam berhari-hari di lautan, dibakar tidak mempan, dan sebagainya. Justru yang lebih hebat adalah orang-orang istiqomah. Bagaimana tidak? Di saat pandemi banyak pengajian majelis pengajian yang digelar di Kecamatan Tangasari itu ada pengajian Ahad Duha dari satu masjid ke masjid setiap hari Ahad, yang hadiratnya maksudnya yang hadirin ini yang hadir di bawah tenda atau minimal dalam masjid, yang hadirat yang tidak uman tenda, jadi hadir out, hadir yang di luar, hadir ini yang hadir di dalam. Nah seperti ini, yang di bawah tenda masuk ke dalam ini hadirin, yang di luar sana hadirat. Alhamdulillah, keistiqomahan inilah yang sulit, apalagi di masa pandemi. Juga di kota Surabaya yang seperti ini, gangguan, godaan, rayuan dan macam-macam ini terus bertubi-tubi datang silih berganti. Tapi alhamdulillah, saya kaget kalau ini juga ada jamaah yang dulu pernah saya mengisi berkali-kali di tempat ini, ya di tempat ini ya masih tetap seperti ini. Kita jangan melihat dohirnya, tapi melihat keistiqomahannya, dan tetap terus semangat apapun yang sedang kita alami. Para bapak, para ibu, hadirin hadirat rahmatullah jami'an. Khususnya di hari-hari ini semangat memperingati Iqbal Maulid An-Nabawi, peringatan kelahiran panutan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peleresan saudara-saudara kita sedang mengungkapkan rasa sukacita pada tahun 2015, tanggal 22 Oktober diresmikan sebagai Hari Santri Nasional. Ini harus kita syukuri. Memang antara santri dan peringatan kenabian sebetulnya tidak bisa dipisahkan, karena santri itu sendiri menurut beberapa definisi, tapi definisi yang paling dekat itu definisi yang telah dicetuskan oleh Puan Pesantren Sendiri, yang menyatakan bahwa santri as-santri wa mayyaqasin bihablillahi matin
wa yattabi sunnata ar-rasul al-amin la yamilu yumnatan wa la yusratan fi kulli waqtin wa hin. Hada maknahu al-fil haqiqah la yubaddal wa la yughayyar qadiman wa hadithan atau kama. Santri ini kunopo, santri itu adalah definisi ini mayat tasim bihamdillahi mati, orang yang berpegang teguh dengan tali-tali Allah yang kokoh. Tali-tali Allah itu agama, tali-tali Allah itu Al-Quran. Ini yang dipegang teguh. Artinya apa? Sedoyo tindak tanduknya, ucapan, akhwalnya, ini selalu berkutat di antara jauh-jauh Al-Quran atau paling tidak menunjukkan nilai-nilai keagamaan. Semua jauhnya, langkahnya, ucapannya, itu yang disebut orang yang yaktasim bihamdillahi mati. Wa yattabi sunnatar rasul al-amin sallallahu alaihi wasallam, dan selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasul yang mendapat gelar Al-Amin sejak muda, bisa dipercaya. Beliau menjadi junjungan Allah. Kalau kita sering mendengar istilah junjungan kita Nabi Rasulullah, saya tanya, sampai istilah apa dengan junjungan Nabi? Kalau orang junjung kanjeng Nabi dengan sesungguhnya, tentu per detik tidak akan pernah lupa baca sholawat pada Rasulullah SAW. Tidak pernah melupakan. Dan semua perilakunya akan terus menghidup-hidupkan sunnah. Nah, itu kalau betul-betul kita ini sebagai orang yang menyatakan ini sebagai junjungan kita. Tapi yang jelas beliau adalah junjungan Allah. Kalau sudah junjungan Allah, tidak ada ukuran. Bagaimana tidak? Quran sudah menyatakan wa innaka la'ala khuluqin. Hai Muhammad, sesungguhnya kamu justru di atas budi pekerti yang mulia, yang tinggi, yang agung. Jadi di atasnya budi pekerti, bukan di bawah, di dalamnya budi pekerti, apalagi di bawahnya, di atasnya. Itu pujian Allah, itu junjungan Allah. Napa sakit dikembali junjungan Allah dengan junjungan Allah. Jadi kita robah mawon istilah junjungan kita robah menjadi junjungan Allah. Atau dengan istilah panutan kita. Beliau adalah qudwah hasanah kita. Kesannya apa? Pas omongan kita dengan makom kemuliaan ingkang dipun miliki dening panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi santri itu mayatasim bihablil mati wa yattabi sunnat Rasul sallallahu alaihi wasallam al-amin la yabilus yumnatan wa la yusratan fi kulli waqtin. Terus berpegang teguh menghidup-hidupkan sunnah Rasul gini dikumpul-kumpul, memberikan ditutup, memberikan daun-daun, mengajak kebaikan, menghidup-hidupkan, ya, apa yang menjadi kebaikan kita nanti di akhirat. Karena kita ini makhluk proyeksi akhirat, bukan makhluk untuk di dunia. Dunia itu cuma kita ini dites, dilepas di dunia. Coba bagaimana sikap kita, dites, berhasil, sukses pada. Dan nanti kita dipertemukan dengan akhirat. Di sanalah keabadian. Di sanalah kita temukan yang semua sifatnya abadi. Kesenangan ya kesenangan abadi, ketidaknyamanan, ini kesusahan ya kesusahan yang abadi. Itu bisa. Walaupun kesusahan ini di pertengahan bisa berubah menjadi kesenangan. Dia lihat dosa-dosanya yang nanti kumkumannya pirang tahun, berolote tebel apa enggak. Nah ini. Tapi kalau sudah nikmat tidak akan pernah berubah.
orang itu kalau sudah masuk surga tidak akan pernah keluar surga, tidak bisa keluar dari surga. Karena apa? Malaikat tidak akan pernah keliru memasukkan orang pada surga. Dan setelah surga kok ditok mana? Ini kan ada kekeliruan, ada kesalahan. Tapi kalau neraka karena dia punya amar-amar, ya mungkin sekadar untuk mekum menghilangkan bolot-bolot gitu kan. Tidak perlu digebek disini. Ya bila perlu, tapi nantinya setelah bersih dimasukkan surga. Milo karena kita ini makhluk proyeksi akhirat, jangan cari kenikmatan di dunia, jangan cari ketenangan di dunia, jangan cari istilahnya mapan atau santai di dunia. Ya. Istilahnya orang kalau ditanya cari apa kamu, ya. Cari yang namanya apa? Kesenangan, ketenangan, kenikmatan. Ada lagi istilah yang anak muda itu happy. Cari apa kamu? Cari happy. Happy itu tidak akan pernah kita temukan di dunia, karena happy itu nanti di akhirat. Ya. Happy itu nanti akan ketemu dan memang di akhirat. Dunia tidak ada happy. Kalau happy hanya 1 bulan, 1 tahun, setelah itu dikejar-kejar. Ya. Senang cuman 1 minggu, setelah itu susah. Itu bukan senang. Tapi di akhirat yang namanya happy, yang senang, yang gembira tidak akan pernah punah. Gembira terus. Makanya kita bersyukur kok kita yang ditakdir oleh Allah menjadi manusia. Kok kula panjenengan sedaya oleh perkara pinten kula jadi kok ditakdir menjadi manusia. Kok tidak selain manusia misalnya? Kok kita yang dipilih? Ini harus kita syukur. Berarti kita ini punya kemungkinan, punya potensi untuk menjadi makhluk yang nantinya senang dalam keabadian, abadi dalam kesenangan. Milo umat ulama-ulama dulu ya, kaum salaf, ulama salaf dulu, kira-kira abad 1, abad 2, abad 3, ini biasa panggil teman itu dengan panggilan ya ahlul khulud wa ya ahlul baqa, innama khuliqtum lil abad wa innama tunqaluna min dari ilada. Hai penduduk keabadian, hai penduduk kelanggengan, kalian ini diciptakan oleh Allah untuk sebuah kelanggengan, untuk sebuah keabadian. Ya. Adapun ada proses-proses di dalam rahim, mulai sperma bertemu dengan ovum, berproses menjadi seorang calon manusia di dalam perut, setelah itu keluar, setelah keluar dewasa, setelah dewasa kemana? Meninggal ya. Itu terus di alam, itu proses perpindahan dari satu alam ke alam yang lain ya. Dari alam arwah menuju ke alam rohim, dari alam rohim dikeluarkan ke dunia. Di alam dunia ini, setelah alam dunia mengalami alam yang namanya alam barzakh, antara dunia dan akhirat. Setelah alam barzakh selesai, baru kita ini masuk alam akhirat. Di situ kita alam. Prosesnya sudah selesai. Sudah tidak ada perpindahan-perpindahan lain. Ini panjenengan bersyukur. Kok kita sing kepingin? Kok bukan, kan mungkin ya, selain panjenengan ini ada manusia yang sampai sekarang tidak pernah wujud di dunia, tapi ada kemungkinan sebetulnya dia wujud, tapi Allah menghendaki tidak wujud. Kok bukan itu? Kok kita? Loh, kita ini punya jasa apa sebetulnya? Kok dipilih? Ini yang harus kita, kehidupan kita ini sebuah nikmat yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa kan diberi kesempatan di dunia.
Milo wujudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah nikmat yang ulama. Wong nikmat wujud panjenengan nikmat. Wong wujud kanjeng Nabi dan wujudnya rahmat. Gini apa bapak? Sampai-sampai Al-Quran dah qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Sampaikan Muhammad bi fadlillah, dengan anugerah Allah wa rahmatihi wa bi rahmatihi, dan kasih sayang Allah, rahmat Allah. Fa bidzalika falyafrahu, dengan anugerah dan rahmat Allah falyafrahu, tampakkan kegembiraan. Hai semua alam, yang diperintah nampakkan kegembiraan atas wujudnya anugerah, wujudnya rahmat. Wujudnya kanjeng Nabi adalah rahmat terbesar. Ini yang diperintah, menampakkan kegembiraan, sukacita, bukan hanya manusia, bukan hanya jin, seluruh alam, seluruh alam. Milo penting peristiwa kelahiran kita adakan Zikrul Maulid, peringatan Maulid, sebagai ungkapan rasa sukacita sekaligus bersyukur Allah mewujudkan seorang Nabi yang membawa rahmat. Bahkan wujudnya beliau adalah wujudnya rahmat. Rasulullah SAW innama ana rahmatul muhdad, sesungguhnya saya adalah rahmat yang dihadirkan. Yang kemudian yang saya beruduk Maulid bid'ah. Oke. Maulid bid'ah. Apalagi peringatan yang menjadi film nonton tiang suka-suka nonton parani mon sing bid'ah iku cangkemmu iki. Sing bid'ah iku cangkem. Loh, bagaimana tidak? Sama buka di surat Maryam. Betapa Allah memperingati peringatan kelahiran Nabi Yahya alaihissalam. Okay. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Allah memberikan ucapan selamat atas kelahiran Nabi Yahya, atas kewafatan Nabi Yahya, atas dibangkitkan dan diutusnya Nabi Yahya alaihissalam. Gusti Allah memperingati kelahiran Nabi Yahya, wafatnya yang kita kenal dengan haul itu, ya, bahkan bisa diutusnya, kebangkitannya pun diperingati. Allah menyampaikan wassalamun. Wassalamun itu ucapan sejahtera, gembira, ya, ucapan selamat. Saking cinta, ya saking Gusti Allah. Kong di Al-Quran. Justru lebih jelas lagi di surat Maryam juga, Allah memberikan ucapan selamat atas kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Bunyinya wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Wassalamu alayya. Nabi Isa piyambak mengucapkan sejahtera, marhaban bihudurikum, atas kelahiran saya. Nabi Isa, dia ucapan selamat, sejahtera, bejo kemayangan atas kelahiran saya. Wassalamu alayya yauma wulidtu, di hari aku dilahirkan. Jadi kan peringatan Maulid. Nabi Isa memperingati maulidnya sendiri. Kalau tadi Allah memberikan, nah kalau Nabi memperingati firman-Nya, berarti ya itu perintah Allah. Buat kira Nabi ngarang dewi, buat kira. Nah kok masih ngomong? Padahal ayat ini sering dibaca juga, tapi juga sama juga surat Maryam ada. Lah ada ayat wadhkur fil kitabi Ibrahim. Itu kan perintah, sebutkan dalam Alkitab siapa itu Nabiullah Ibrahim. Kita perintah mengkisahkan, dan mengkisahkan kan manakib itu. Ya, peringatan Maulid kan mengkisahkan bagaimana perjuangan Rasulullah, bagaimana mukjizat Rasulullah, bagaimana perjalanan Rasulullah, bagaimana dakwah Rasulullah, bagaimana apa yang dialami Rasulullah dalam mengemban risalah
Waktu fil kitab Musa, wonten apa wonten? Wonten sing ngomong boten wonten. Bengro kula. Iki Quran. Lah nek ana Quran ana diarani gak ana, ya napa niki? Wonten nggih? Wis masih gak tahu ketemu, wonten ngoten mawon. Lah wonten nggih Pak Lurah. Itu banyak di surat Maryam. Nih, banyak. Bahkan wadkur fil kitab Maryam, Sayyidah Maryam, ibunya Nabi Isa. Ulama Ahlussunnah, katakan ulama NU, menyatakan Sayyidah Maryam itu minal awliya, minas shalihat, bukan nabi, bukan rasul. Yang ada. Maka ada wadkur fil kitab Maryam, sebutkan dalam Alkitab siapa beliau Sayyidah Maryam. Ya. Sayyidah Maryam dikenal dengan As-Siddiqah. As-Siddiqah kenapa? Karena beliau melahirkan tanpa suami dan beliau menyatakan apa yang disampaikan kepada umat itu benar dan dibenarkan oleh maka mendapat gelar As-Siddiq. Menunjukkan kekuasaan Allah itu adalah contoh wujudnya manusia dan contoh tidak perlu banyak. Ada manusia yang lahir tanpa bapak, tanpa ibu, sinten. Buat tetap bapak itu Allah ditunjuk belas contohnya kekuasaan Allah. Contoh tidak perlu banyak. Sehingga sampai sekarang tidak ada orang lahir tanpa bapak, tanpa ibu, buat Allah. Daten-daten. Ada lagi yang lahir ada bapaknya, tidak ada ibunya. Sinten ini? Ibu Hawa. Dia diciptakan dari iga kirinya Nabiullah Adam alaihissalam. Artinya diciptakan dari orang lelaki. Dan dari iga ini sebagai isyarat ada hubungan kasih sayang nanti. Jadi tiang jaler akan timbul rasa kasih sayang kepada istrinya. Pada pasangannya. Nah, kalau kata istri itu pasangan yang ideal. Ya, jadi pasangannya, pasangan untuk agama. Tidak boleh mencintai yang bukan pasangannya. Nah, memang rumput tetangga itu tampak lebih hijau daripada. Itu, okay? Siapa itu? Ibu Hawa. Ada yang lahir, ada ibunya, tidak ada bapaknya. Lu ngoten kok dianggap aneh. Yang lebih aneh justru penciptaan Nabiullah Adam alaihissalam tidak ada bapaknya. Kenapa kok sampai tidak mempertuhankan Nabi Adam, Nabi Isa yang ada ibunya tanpa ada? Kok? Tapi umat Nabi Muhammad SAW dijamin, dijaga oleh Allah, tidak sampai. Setinggi apapun kita memuji melam Kanjeng Nabi, setinggi langit, sundul langit lah, tidak akan pernah jatuh ke syirikan. Tidak pernah jatuh ke syirikan. Ngelemo panjang jumatan Kanjeng Nabi. Lah Imam Abu Sirin jadi Buddha itu batas bunti ngelemin cintainya sampai kalau menangis itu air matanya sudah bercampur dengan darah. Nangis. Saking cinta jumatan Kanjeng, bukan hanya air mata yang bercampur darah, tapi dileret ke pipinya sampai membentuk seperti tempat aliran. Saking kerasnya tangisan itu sampai loh yang berupa darah itu menggores sampai kayak ilen-ilen. Oh nanti yang sing nangis sama Pak ingat. Ya. Wonten Bu. Wonten enten Sing kemanten anyar atau kemanten sing setengah anyar. Sing masih pandangan hidup. Ada yang perjuangan hidup, ada yang pegangan hidup. Ya. Yang perjuangan hidup itu macam-macam. Ada yang banyak matinya daripada hidup. Kasih sayang yang sudah dijanjikan
Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang sebelumnya litaskunu ila, jadi ada 3, sakinah, mawaddah dan rahmah. Disingkat menjadi sama. Itu luar biasa sebetulnya kalau itu luar biasa. Kalau tidak ketemu dengan sakinahnya, ya, nanti ketemu dengan mawaddahnya. Karena mawaddah itu buah cinta. Tapi di dalam berumah tangga belum ketemu. Kan istilah ngomong zaman dia itu kawin guys. Kan tahu kenal ujuk-ujuk di kawin terus kalau sopo bojone sopo anune terus wong tua kan ya. Nah, itu alasan, kadang alasan untuk dia tidak mencintai. Tapi kalau belum ketemu dengan cinta, dia akan ketemu dengan rahmat, kasih sayang. Nah, ini kebanyakan belum sepuh-sepuh kayak pulau temen. Ini paling ketemu bojo, ya paling dulu betul buat puas. Turun di balik adu geger. Lalu di jamone macam-macam ya suntek jamu kowe. Sing apa? Jurusan Malang Surabaya. Surabaya Jakarta. Wis gak mempan. Nggih. Nah, itu akan lahir yang namanya rahmah. Rahmah itu cadangan bagi semua. Kadang kayak pulau meter iki pun umur-umur. Ya, umur-umur. Anulah. Gimana niku perjuangan hidup. Kok gak ketemu ibu ini lare-lare sedina-dina diwelik koyo iya-iya bener. Ditinggal lumen nang ngene desane kok telpane pun. Sedina kadang nelpon bibirem, rong dino tambah nemen. Rong dino pun Mas. Wah, disusul. Lha mana ketemu, ya wis ngoten iki ketemu. Waras ya waras. Ya wis selesai. Wong biasa cilik gelek lah ketemu tiang-tiang itu. Sing sepuh-sepuh, sing pun ya gak ada. Cuma duduk di teras sore ngobrol. Tidak ada yang dibicarakan dia semua. Tapi ngomong-ngomong. Kalau atas tegene daerah Porong, bertamu di Meten seorang haji yang sudah sepuh. Nah, kalau perlu kelihatan ring kenal kan. Niki ngurusi medal. Tak amping-amping lawang niku istrinya pun sepuh. Kali anak putune Mbah telebet non Mbah. Ditunggu telebet. Lah yondi abai mau metu kok gak boleh-boleh padahal sih kayak 5 menit pun. Koyok ditinggal seminggu saulan. Dikeken lebet mboten purun. Lah kok semrapi Mbak? Nanti bae ngomel mboten terus. Anak putune ngengken telebet lenggah kedatangan tamu kula nggih. Iki mboten ganti mboten. Pikir kula iki wong sepuh kaya ngene. Cek gandrunge kepengin ketemu ambek suaminya. Nah kira-kira nek ketemu iki lha opo? Apa nek ketemu? Itu jaminan itas kunu ilaiha. Ilah itu gaya itu tidak dibatasi. Justru akan lebih banyak ketemu. Nek sik mampan ngeten iki ada sih berengan. Sik menghadapi rumah tangga itu masih terus sebuah misteri yang masih bagaimana teman-teman. Para bapak, para ibu, kasih nonton ibu itu. Kasih. Itu dari cerita Ibu Hawa, dari cerita Sayyidah Maryam yang melahirkan tanpa suami. Kan ya Allah itu kecil. Kenapa kita lalu? Tapi untuk umat Rasulullah SAW tidak ada sampai mengatakan kanjeng Nabi itu ada unsur ketuhanannya, ada ini, ada semua yang dimiliki Nabi dan Rasulullah sakit. Ngurip nawang mati, Rasulullah punya. Apa yang dimiliki oleh para anbiya? Lalu Nabi akhir zaman, Nabi terakhir tentu lebih sempurna, pembekalannya lebih, dan agama yang dibawa
tentu agama lebih sempurna daripada syariat-syariat yang itu syariat penjaga itu. Ya. Baik Milo, monggo kita mengkaji agama. Jangan ada kata putus, kata selesai. Kemarin cuma khatam takrib karena usah. Terus pol, terus sudah langit. Mungkin perasaannya sudah langit, memberikannya kopiaan. Padahal cuma sundul kopi apa? Kopi yang dibuka langit itu si Abdul. Allah salam Muhammad. Allah salam Muhammad. Allah salam Maulana Muhammad. Tidak terasa kita ajak sholawat ini, kasih sayang Allah, keberkahan hidup, ya, kelancaran semua apa yang kita inginkan. Makanya jauh falyafrahu, hai seluruh jagat raya, tampakkan rasa sukacita dan kegembiraan kalian. Bukan nama manusia. Kenapa? Karena Allah mengungkapkan kesenangan itu berarti ada kebahagiaan. Orang bahagia itu berarti merasa diberikan anugerah banyak. Nah kalau ini kita syukuri mawon, insya Allah lah selesai. Cuma kayak kita ini balak-balik macam selawat balak-balik. Tidak paham ini. Apa perintah sholat? Coba dari pertama takbir Allahu Akbar, pengakuan Allah Maha Besar. Yang lainnya kecil, semua kecil. Apapun yang lalu dibuka Bismillahirrahmanirrahim dengan nama asma Allah yang Maha Pengasih. Dia dalam keadaan sakit, susah, sedih, keadaan baru ditipu orang, ya, keadaan baru diomeli jujur misalnya, diomeli tonggo, tapi tetap bacanya Bismillahirrahmanirrahim. Apa mungkin mana-mana? Tidak pernah dirubah. Allah yang Maha Pengasih lagi. Padahal baru saja diomeli wong, tetap Allah Maha Pengasih lagi Maha. Bahkan baru ditipu orang, tetap bacaannya seperti itu. Bukan dirubah, aku baru ditipu, bacaannya tak ganti innalillahi wa inna ilaihi. Sholat dibuka, Fatihah diganti dengan innalillahi. Bukan sah sholatnya. Lupa dilanjut alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah sekali. Dia sedang susah, sedang sakit, sedang baru dibuang, baru dicaci orang. Kok ucapannya alhamdulillah. Coba ini kita cerna. Dalam segala keadaan, tingkah laku, perilaku, atau situasi apapun tetap Rabbil alamin, dibalik min ar-Rahman. Ini ajaran seolah supaya kita ini selalu banyak puji kepada Allah apapun yang sedang kita, apapun yang kita. Nah ini bisa kita insya Allah sejahtera, bukan sudah di dunia sejahtera. Jadi santri-santri pengajian malam suwana buatan ini pengajian apa? Istighosa akan menjadi idap-idap komunitas-komunitas yang lain kalau ada kemampuan. Bergembira dengan adanya anugerah dan kasih sayang Allah rahmat, apalagi itu dari Nabi Muhammad SAW membawa keberkahan. Mungkin kalau tahu cerita, kalau biar itulah isi terkebun dalam berbagai Allah Yarham di Muhtar Fakih kebenaran. Kalau dari tempat puluhan tahun melanjutkan balai oleh dari kiai-kiai sepuh, Kiai Mojokerto sampai ke Muhtar Fakih. Kalau melanjutkan ini masuk ikhya. Nah di depan pesantren itu untuk tiang sing dikenal budoi lain, kayak iso moco, kayak iso nulis. Kulo semerap waktu melarati ya Pak. Memang gilirannya bisa peta, bukan tipe nomor SSSSSSS. Ruang tamu ya di situ, ruang dapur ya di situ, ruang ngopo-ngopo